Shalom saudara semua yang terkasih dalam Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Hari ini kembali kita berkumpul di rumah masing-masing dalam kondisi yang sehat, penuh sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa setiap musim yang kita lalui, Tuhan hadir bersama dengan kita. Kiranya pada hari ini damai sejahtera Tuhan dapat saudara nikmati, dan saudara bisa terus mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Mari saya undang untuk kita masuk ke dalam penyembahan kita. Kita puji namanya, kita agungkan nama Tuhan, sebab Dialah yang layak untuk dipuji. Dialah yang layak terima segala sembah kita. Oh haleluya, Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh haleluya, Yesus. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara
Pujian yang indah Tuhan yang baru saja kami naikkan. Semusim berlalu namun Kau tetap pelihara kami. Kasih-Mu selalu ada, selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang tak terbatas, sanggup dan mampu melakukan segala hal yang kami anggap, kami rasa tak mungkin, tapi Tuhan sanggup melakukannya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oh haleluya, kami bersyukur bahwa kasih-Mu takkan pernah habis dalam kehidupan kami. Kami selalu mau untuk mengandalkan Engkau Tuhan. Pimpinlah setiap kami anak-anak-Mu semua. Tuhan tahu setiap hati kami. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Berkati urapi Tuhan ibadah kami pada hari ini. Tuhan hadir memenuhi setiap keluarga, lepas keluarga. Terima kasih Tuhan, biarlah segala hormat, segala kemuliaan, dan segala ucapan syukur hanya bagi-Mu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya, semua diberkati Tuhan, amin. Amin. Sebelum kita masuk ke pujian selanjutnya, saya akan membacakan beberapa buah ayat dari Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 17. Bunyinya ialah, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Puji Tuhan, pujian kita berikutnya berbicara tentang supaya kita mendengar suara nafiri memanggil kita umatnya dan mengajarkan kita untuk kita selalu bersiap maju, jangan lengah karena Yesus panglima kita. Dan Tuhan mau untuk kita gunakan semua perlengkapan senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya, api kemuliaannya. Dengan
puji bagi nama Tuhan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, memenuhi kami semua gereja Tuhan. Dimanapun saudara berada, entah apapun yang sedang saudara alami, yang sedang saudara hadapi, percayalah bahwa Roh Kudus beserta saudara dan tetap setia untuk melayani, mengasihi Tuhan. Bersama-sama kita bersatu hati melayani Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Mari saudara, saya undang untuk masuk kembali ke dalam pujian penyembahan kita. Kita kembali menikmati hadirat Tuhan lewat pujian syukur kita. Oh haleluya Yesus. Kita percaya bahwa pada akhir hidup kita ada sebuah mahkota kehidupan yang telah Tuhan persiapkan bagi kita ini. Ku kan tetap
percaya, oh janji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami punya Allah seperti-Mu. Kami punya Bapa seperti-Mu Tuhan, yang begitu sangat mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa kami boleh memegang janji-Mu terus Tuhan, memegang teguh janji-Mu sampai kami menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan persiapkan. Terima kasih Bapa, kami mau selalu belajar untuk melayani-Mu, mengiring-Mu Tuhan seumur hidup kami. Kuatkan hati kami, sucikan, kuduskan agar berkenan bagi-Mu. Roh Kudus yang selalu menyertai perjalanan kami sampai kami mencapai garis akhir beserta dengan Tuhan, menerima segala sesuatu yang telah Tuhan persiapkan dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, buat hadirat-Mu juga yang boleh kami nikmati. Biarlah Tuhan disenangkan lewat setiap puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu, biarlah menjadi kekuatan bagi rohani kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, agar berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Puji bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam ibadah, dan hari ini kita boleh memperingati atau merayakan dan kita merasakan kehadiran Roh Kudus, karena di hari Pentakosta Roh Kudus diturunkan dan setiap orang dan semua orang yang pada waktu itu setia menanti janji Tuhan, dan mereka menikmati apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu Roh Kudus. Puji bagi nama Tuhan. Dan bila Roh Kudus yang sudah Tuhan turunkan di Yerusalem pada waktu itu, hari ini kita boleh merasakan kehadiran Roh Kudus. Walaupun kita ada di rumah yang berbeda-beda, tidak ada di satu ruangan yang sama, tetapi kita punya Tuhan yang sama, dan kita mengundang kehadiran Roh Kudus yang sama. Dan biar kita akan membuka hati kita, persiapkan hati kita untuk jamahan daripada Roh Kudus. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena kami boleh merasakan kehadiran Roh Kudus yang Tuhan sudah curahkan di hari Pentakosta. Dan hari ini kami bersama-sama bersatu hati, kami mengundang Roh Kudus masuk dalam setiap hati kami, dan kami boleh menikmati Roh itu bekerja dengan luar biasa, mengerjakan hidup kami, dan hidup ini menjadi lebih indah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau dengar firman Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami persiapkan telinga kami, dan Engkau kuduskan kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami siap diberkati oleh Tuhan. Haleluya, amin. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari Pentakosta ini kita akan kembali membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang pertama dan sampai ayatnya yang ke-12. Saudara-saudara sekalian, persiapkan hati saudara, persiapkan Alkitab saudara. Kita akan buka bersama-sama dan kita akan membaca dan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sampai di situ saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Haleluya. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kerinduan dan doa saya agar kita semua sebagai orang yang percaya saat sekarang di akhir zaman, bahkan di penghujung zaman akhir ini, kita selalu rindu akan kehadiran Roh Kudus di dalam setiap pribadi kita masing-masing. Karena Roh Kudus itu akan berperan untuk mengerjakan hidup kita sehingga kita menjadi lebih baik. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, semua kita ingin diubah. Dan yang mengubah itu adalah Roh Kudus. Dan waktu hidup kita diubah oleh Roh Kudus, saudara, maka kita akan menjadi lebih baik. Kita akan menjadi lebih baik, lebih taat kepada firman Tuhan. Hidup kita akan menjadi lebih berguna, baik di dalam keluarga, baik di dalam gereja, di dalam masyarakat. Kita akan lebih bermanfaat. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itu akan menjadi lebih baik. Itu akan menjadi lebih indah. Menjadi doa kita semua, kita akan menjadi anak-anak Tuhan. Bukan hanya kita sudah bisa menyanyi, bukan hanya saja kita sudah bisa hadir ibadah, bukan hanya kita bisa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita perlu kehadiran Roh Kudus untuk mengerjakan di dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi lebih baik. Taat firman Tuhan, lebih berguna dan bermanfaat dimanapun kita berada. Dan pada akhirnya hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Saat hidup kita menjadi lebih baik, dimanapun kita berada, hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Saudara-saudara sekalian, kita semua pengen menikmati itu. Kita semua rindu hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kita harus menyadari bahwa di luar Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengatakan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan Yesus Kristus tidak mungkin kita menjadi bisa lebih baik. Di luar Tuhan Yesus Kristus kita tidak mungkin menjadi hidup taat akan firman Tuhan. Di luar Tuhan Yesus Kristus tidak mungkin kita hidup berguna. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini yang menjadi contoh tokoh Alkitab, siapa dia? Dia adalah Petrus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sosok Petrus salah satu murid Tuhan yang
begitu menonjol. Sosok Petrus adalah salah seorang murid Tuhan yang hari ini menarik perhatian saya, dan saya harap sosok Petrus yang tertulis di dalam Alkitab itu akan menarik perhatian saudara. Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Petrus menghadapi masalah. Kenapa masalahnya? Pada hari kenaikan Tuhan Yesus sudah saya sampaikan bahwa murid-murid Tuhan, orang-orang pada waktu itu mengharapkan agar ada pemulihan bagi bangsa Israel, termasuk Petrus yang ada pada waktu itu, mengharapkan agar ada pemulihan dalam kehidupan. Saudara-saudara, yang namanya masalah tidak akan pernah bisa selesai. Yang satu selesai, muncul lagi yang berikutnya, dan seperti itu terus dan terus dan terus terjadi. Di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, murid-murid Tuhan dilengkapi dengan kuasa, sehingga dimungkinkan untuk kita bisa menghadapi masalah dan masalah, persoalan dan persoalan, tantangan demi tantangan. Kita akan dimungkinkan bisa melewati. Kenapa? Kita bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mencurahkan Roh Kudus. Yesus naik ke surga. Alkitab katakan lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang, Roh Kudus tidak akan datang. Tetapi Tuhan Yesus sudah pergi dan Roh Kudus sudah datang. Di hari Pentakosta Roh Kudus sudah dicurahkan pada waktu itu. Dan berdoalah biarlah hari ini di akhir zaman kita boleh merasakan kehadiran Roh Kudus, zaman Roh Kudus. Sudah sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan memberikan satu gambaran kepada kita semua. Bagaimana waktu Petrus belum penuh dengan Roh Kudus menghadapi masalah. Bagaimana pribadi Petrus sebelum Petrus penuh dengan Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat yang ketiga, kalau saudara baca di sana, ada satu kisah bagaimana Petrus kembali kepada kehidupan yang lama. Kenapa? Karena Petrus tinggalkan tugas pelayanan. Petrus tidak lagi melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, tetapi justru Petrus kembali kepada dunianya sebelum Petrus dipanggil Tuhan untuk menjadi murid Tuhan. Dan waktu Petrus kembali untuk menjadi penjala ikan, murid-murid yang lain ikut. Aku juga pergi. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, menghadapi masalah, menghadapi kekecewaan, Petrus kembali kepada kehidupan yang lama. Berpikir sempit,
Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukannya di sana kita tahu, saudara-saudara sekalian, waktu Petrus masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, waktu Tuhan Yesus ditangkap, Petrus berusaha untuk membela. Dia bilang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Dan apa yang dia lakukan? Yesus tegur dia. Sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus sudah menyangkal. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan Petrus sebelum Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, mengingkari janjinya. Ingkar janji. Untuk hidup memenuhi semua janji yang pernah kita ucapkan, baik di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan jemaat, disaksikan dengan sidang jemaat, berjanji di hadapan pendeta, di hadapan Allah, sulit kalau tanpa Roh Kudus untuk bisa menggenapi apa yang sudah dijanjikannya. Contohnya adalah Petrus sendiri. Dia berjanji akan setia. Dia berjanji tidak akan meninggalkan Tuhan. Bahkan dia katakan, aku rela mati ketika Tuhan Yesus ditangkap. Enggak lama kemudian, Petrus sudah mengingkari janjinya. Dia katakan, aku tidak mengenal. Waktu ketemu, iya ini orang yang bersama-sama dengan Yesus. Petrus katakan, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Menyangkal apa yang sudah Petrus ucapkan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingkar janji dengan manusia mungkin, tetapi jangan sampai kita ingkar janji di hadapan Tuhan. Saudara sekalian yang kekasih Tuhan Yesus Kristus, itulah tokoh Alkitab yang namanya Petrus. Petrus sudah bersama-sama dengan Yesus. Tetapi waktu menghadapi masalah, Petrus kembali kepada kehidupan yang lama. Petrus berpikir sempit. Dia berpikir, lebih baik saya akan kembali lagi menjala ikan dan lain sebagainya. Dia tidak berpikir lebih jauh ke depan, bahwa Tuhan akan menolong dalam kehidupannya. Demikian dalam kehidupan kita, saudara. Waktu kita menghadapi jalan buntu, menghadapi masalah, tekanan dalam hidup, tidak sedikit kita yang menjadi punya pikiran yang sempit. Padahal di balik masalah, persoalan, tantangan, Tuhan sudah sediakan berkat-berkat yang luar biasa. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap maju bersama dengan Tuhan. Berpikir lebih jauh ke depan bahwa Tuhan pasti menolong di dalam setiap kehidupan kita, dan biar kita apa yang sudah kita ucapkan, janji, disaksikan jemaat, disaksikan pendeta, disaksikan oleh Allah sendiri, jangan kita ingkar. Kenapa?
Karena kita tidak berjalan sendiri. Kita bersama dengan Roh Kudus. Tuhan tolong kita semua, saudara. Yang berikutnya, saudara-saudara, tetap manusia ada diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan persoalan dan persoalan. Kalau kita melihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-18, maafkan saya, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-15. Ini terjadi setelah Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus. Setelah Petrus dipenuhi dengan kuasa yang daripada Tuhan, kuasa yang dijanjikan juga bagi kita sekaliannya yang percaya dan sudah mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Janji buat kita semuanya. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 15, pasal 5, maafkan saya. Itu ada kejadian yang luar biasa. Jarang-jarang ada hamba Tuhan yang bisa seperti yang terjadi pada waktu Petrus melayani. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan, saudara-saudara sekalian, waktu Petrus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sampaikan khotbah tentang Tuhan Yesus Kristus, sampaikan bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan, di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Tadinya Petrus yang berpikiran sempit, tadinya Petrus yang kembali kepada pekerjaan yang mula sebagai penjala ikan, tapi Petrus punya kekuatan yang luar biasa sehingga Alkitab katakan orang-orang sakit dibaringkan di pinggir-pinggir jalan dengan harapan waktu Petrus lewat supaya bayangan Petrus mengenai salah seorang mereka yang berbaring di sana. Ada orang yang datang membawa orang yang kerasukan roh jahat. Dan Alkitab mengatakan bahwa semua disembuhkan melalui pelayanan seorang Petrus. Saudara-saudara sekalian, mungkin kita tidak menjadi seperti seorang Petrus yang dengan bayangannya sudah menyembuhkan begitu banyak orang. Tetapi paling tidak kita mempunyai satu kerinduan bahwa setelah kita mengenal dan menerima Tuhan Yesus Kristus, hidup kita dipenuhi, dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Hidup kita menjadi lebih baik. Hidup kita menjadi lebih berguna. Hidup kita menjadi lebih bermanfaat. Hidup kita menjadi lebih taat kepada firman Tuhan. Jangan lagi kita menjadi orang yang mudah putus asa. Seperti Petrus sebelum dipenuhi Roh Kudus, kembali kepada pekerjaan yang lama. Tidak bisa menepati janjinya, menyangkal Tuhan Yesus. Sudah sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus.
Roh yang tidak terbatas, tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Setiap saat Dia bisa kerjakan hidup kita, sehingga hidup kita boleh menjadi lebih berguna, lebih baik, lebih bermanfaat. Lagu dulu mengatakan demikian. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Segenap hidup kita serahkan kepada Tuhan. Roh Kudus melengkapi kita, sehingga kita diubah menjadi lebih baik, lebih berguna, hidup mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kita semua tetap semangat bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Hidup dikuasai Roh Kudus, kita akan bisa melewati tantangan demi tantangan, masalah demi masalah, persoalan demi persoalan. Sekali lagi saudara-saudara, yang namanya masalah, tantangan, persoalan tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Tetapi Roh Kudus akan memberikan kepada kita mampu menghadapi semua. Percayalah, doa kita semua, kita mau berkemenangan. Tuhan memberkati kita semua. Mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia mencurahkan Roh Kudus, melengkapi setiap anak-anaknya yang hidup di dalam kasih Yesus, yang hidup percaya Yesus. Luar biasa hidup ini dilengkapi kuasa yang hanya kita dapat karena kita percaya Tuhan Yesus. Orang yang tidak ada iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidupnya tidak ada Roh Kudus. Sekali lagi, bahwa di luar Tuhan Yesus Kristus, hidup mereka tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah percaya, hidup kita dilengkapi Roh Kudus, sehingga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita bisa. Kenapa? Karena Roh Kudus, Roh yang lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, percaya saja di dalam hidup kita sudah dilengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih. Pagi ini kami kembali sudah dengar kebenaran firman Tuhan, bahwa kami rindu berubah. Roh Kudus akan mampukan kami berubah. Berkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka. Biarlah kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami akan terus maju bersama dengan Tuhan. Kami akan terus bersemangat bersama-sama dengan Tuhan. Roh Kudus lengkapi setiap anak-anak Tuhan, sehingga kami tetap bertahan menghadapi semua yang sedang terjadi. Kami akan hadapi bersama dengan Tuhan.
Kemenangan buat kita yang percaya. Kemenangan buat kita yang di dalam hidup kita sudah ada Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terus berdoa. Ambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan di akhir ibadah pada pagi ini, kembali saya mau berdoa buat sidang jemaat Tuhan. Kerinduan kami semua hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kerinduan kami, kita semua hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita tidak seperti Petrus sebelum penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami datang kembali kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kami sudah diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Kami tidak mau seperti Petrus sebelum hidup Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kami tidak mau menjadi seperti Petrus sebelum Petrus dipenuhi Roh Kudus. Tetapi kami mau menjadi berkat. Hidup punya pengaruh yang baik. Hidup mempermuliakan nama Tuhan. Hidup menjadi berkat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, kita akan sama-sama angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Di akhir ibadah ini, kami semua mengangkat tangan. Terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat jasmani, berkat rohani, damai sejahtera, sukacita melimpah dalam kehidupan kita semua. Sebagaimana Tuhan mencurahkan berkat pada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian biarlah berkat-berkat itu menyertai dalam setiap perjalanan hidup kami semua. Berjalanlah di dalam kasih, izinkan Roh Kudus menuntun, menolong kita, memenuhi kita dari saat sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Semua kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati kita semua.